Bisa diperjamin Kak, ini kami berada di kantor Bank Jombang Pak ya. Iya. Kantor Bank Jombang dengan Bapak siapa Pak? Pak Santoso. Pak Santoso selaku Saya bagian umum ya. Cuma ikut serta dalam CSR ya, mengelolaan CSR ya. Yaitu apa itu? Kalau di dalam bentuk keanggotaan itu sebagai bendara CSR ya. Di tahun ini. Tahun 2024 ini ya. Kalau tahun sebelumnya? Enggak. Iya. Berarti tahun 2024 ini Pak Santoso selaku bendara di CSR. Iya. Kemarin kan bendahara itu ditunjukkan karena apa itu untuk apa itu dari perusahaan-perusahaan yang di perusahaan-perusahaan yang berada di seluruh Jawa ini. Itu kan ada semacam perkumpulan forum seperti itu kan ada kadang-kadang ngopi bareng terus membahas masalah CSR. Kalau tahun 2024 ini untuk dana CSR yang masuk yang nanganinya apa namanya? Pak Guyuban atau apa? Forum ya. Iya. Forum apa namanya? Forum TJSL. Iya, TJSL. Ya. Tanggung sosial lingkungan. Untuk tahun 2024 ini dana dari CSR yang masuk ke forum itu berapa miliar Pak? Tahun 2024? Saya nggak tahu. Masalahnya pengurusan kemarin itu untuk pengadaan drone. Hanya drone aja ya? Iya, pengadaan drone. Karena iya, kemarin kan ada beberapa proposal yang masuk. Kemudian dari forum itu dirapatkan itu ternyata Dinas Pertanian yang pengadaan untuk drone pertanian itu yang di ACC. Oh gitu ya. Berapa unit untuk pengadaan drone? Drone-nya itu satu. Iya, satu drone. Nilainya itu saya nggak hafal ya. Berapa ya? 100 sampai 100 juta. Iya, 100 juta. Iya, 100 berapa juta. Padahal kan dana CSR dalam 1 tahun informannya itu puluhan miliar Pak. Ini jumlah. Nah, ini itu kan yang CSR itu kan kalau yang di laporan itu kan dikeluarkan perusahaan-perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kita Bank Jombang itu melaporkan CSR yang di Bank Jombang itu yang dikeluarkan itu setiap tahun kan kita laporan ke Bapeda. Biasa Bapeda itu minta data CSR. Yaitu CSR itu yang mengeluarkan ya perusahaan-perusahaan itu sendiri. Kita laporan, kemudian di total, kemudian jumlah itu nominalnya yang tertera besar itu dari perusahaan-perusahaan itu sendiri yang mengeluarkan. Iya, artinya begini, mungkin yang bisa tangkap dari Pak Santoso ini, ada beberapa perusahaan, banyak perusahaan di Jombang, ya kan? Perusahaan ini mengeluarkan CSR-nya sendiri. Iya, sendiri. Nah, fungsi forum di sini ini untuk menampung uang mereka atau apa? Atau hanya sekedar laporan? Sekedar laporan aja. Iya. Kalaupun sekedar laporan, mungkin secara global kisarannya kan, ini kita kan tahu secara global se-kabupaten misalkan meskipun hanya itu angka secara teks saja, angka saja barangkali bisa terkumpul kisaran berapa. Itu enggak mesti satu perusahaan itu macam-macam. Tapi itu laporannya ada di. Terus kontrolnya dari Bapeda. Kontrolnya gimana Pak? Kalau misalnya perusahaan kan wajib membayar dana CSR. Bukan wajib ya Pak. Perusahaan itu kan mengeluarkan sendiri CSR-nya untuk kegiatan apa. Jadi umumnya begini. Ada cerita ini. Laporan. Ada cerita ini Pak. Saya cerita begini. Saya pernah ada keluhan. Gitu. Misalkan sekelompok masyarakat mendatangi misalkan jalan sedang. Dia warga sekitar nih, dia minta karena terimbas limbah atau apa, nah dia minta nih bagaimana recovery-nya dari dana CSR itu.
Nah, oleh CPHC Jeddah itu disarankan ke PMK proposalnya. Apakah mekanisme seperti itu atau tadi menurut keterangan jenengan Jeddah bisa mengeluarkan sendiri nih atas masyarakat yang ada di sekitarnya, ide mengeluarkan itu tanpa harus persetujuan dari Pemprov, hanya memberikan laporan saja. Apakah seperti itu? Selama ini seperti itu ya. Memberi laporan aja. Kayak Samsung, aku mengeluarkan anggaran untuk masyarakat sekitar atau untuk membangun UMKM misalkan, itu tanpa harus persetujuan dari Pemprov. Pemprov hanya menerima laporan saja. Kontrolnya nggak ada di sini. Laporan. Itu aja nih Pak. Berarti nggak ada kontrol di sini. Soalnya apa? Perusahaan boleh mengeluarkan semaunya, ya kan? Tanpa ada kontrol dari daerah. Padahal CSR kan wajib harus dikeluarkan oleh perusahaan sekian persen sesuai dengan undang-undang kan seperti itu. Nah, tapi kalau seperti ini kan jadinya kan nggak teratur ya, nggak teratur. Di sini ada yang namanya tadi apa? Forum TJSN. Forum ya kan? Tapi forum hanya menerima laporan dari masing-masing perusahaan yang sudah mengeluarkan dana CSR itu. Ya, kemudian dari pemerintah daerah juga demikian. Ketika kami tanya, pemerintah juga nggak tahu karena yang nangani adalah semuanya forum. Dana masuk ke forum semua, tidak masuk ke PAD kan gitu ceritanya. Nah, di sini ketika dana itu yang informasi kami dapat itu sampai puluhan miliar dalam 1 tahun ini, pengelolaannya jadi amburadul ya. Jadi amburadul, tidak ada. Di sini ada forum, tapi forum juga tidak tahu yang menerima laporan. Kan gitu Pak ya. Nah ini jadi fungsinya apa forum ini kalau forum itu ini forum itu kan ada pengajuan. Proposal itu ada proposal yang masuk. Dari beberapa itu ada proposal yang masuk. Nah, di situ di forum itu kemarin dari beberapa proposal yang masuk itu yang disetujui dari Dinas Pertanian yaitu pengadaan drone. Terus ini ada skala kemudian dari pengadaan drone itu perusahaan ini perusahaan itu diminta apa itu ya gimana pendapatnya ini turunan berapaan gitu. Jadi ya dari perusahaan yang dicoba. Jadinya kan seperti ini. Jadi akhirnya apa? Pemerintah daerah juga tidak tahu akhirnya dia tahu. Kalau saya boleh tahu, apakah setiap tahun perusahaan ini mengeluarkan anggarannya atau mengeluarkan anggaran setiap ada permintaan dari proposal terkait dengan CSR? Iya. Itu kemarin di tahun ini adalah ini ya pengadaan drone itu ya. Iya. Itu 3 juta. Nah, seandainya misalkan di tahun 2024 ini tidak ada permintaan drone, seandainya, apakah ada kewajiban, apakah ada semacam, karena TJSL ini ada aturannya kan gitu kan. Jadi apakah tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan ini mereka mengeluarkan untuk itu kepada yang dikelola oleh forum atau tidak? Atau misalkan begini, perusahaan ini sebenarnya kayak Samsung, Jeddah dan segala macam ini mereka atas inisiatif sendiri mengeluarkan untuk lingkungannya sendiri tanpa harus pengetahuan dari Pemprov seperti itu. Itu ini hanya laporan aja. Jadi artinya dia mengelola sendiri. Artinya kan begini. Ada kontrol. Ini kita agak guyon ya. Saya punya perusahaan, jenengan punya perusahaan. Pak Khalid sebagai PMK. Saya mengeluarkan uang dari perusahaan saya, jenengan mengeluarkan uang dari perusahaan saya. Mestinya kan saya tidak harus laporan pada Pak Khalid mengenai uang perusahaan saya sendiri kan gitu kan. Apa seperti itu? Kalau ada laporan berarti kan ada semacam kewajiban dalam tanda kutip karena Anda dituntut untuk memberikan laporan. Ya, kewajiban. Sekarang itu ada aplikasi. Aplikasi itu suruh ngisi. Biar masyarakat itu transparan. Aplikasinya. Nama aplikasinya? Apa ya? Kemarin itu masih uji coba. Masih uji coba. Soalnya pemerintah terbaru ini aplikasi ini. Itu ada aplikasi. Biar masyarakat itu tahu. Transparan dalam arti penggunaan.
penggunaan CSR, dana CSR itu? Iya, untuk apa aja itu kalau kita mengeluarkan itu buat apa gitu. Terus Jadi di situ kan yang dana CSR itu sesuai, kan ada undang-undang yang mengatur tentang itu ya. Perusahaan itu harus membayar berapa persen dari keuntungan ya, antara berapa? 2-4%. Undang-undang Kan gitu. 2007. Nah, itu kan artinya apa? Di situ kan ada perusahaan punya kewajiban untuk mengeluarkan itu. Dana perintah. Nah, kemudian di sini untuk Jombang Iya. ada yang namanya forum. Ya. Harusnya kalau memang ada forum, yang ngelola harusnya forum, bukan masing-masing perusahaan mengeluarkan sendiri ngatur sendiri. Kalau memang seperti itu, kan gitu. Nah, kalau masing-masing mengeluarkan sendiri, apa gunanya forum kalau hanya Ya, itu yang saya maksud tadi di awal kan itu. Kemudian dia hanya melaporkan. Padahal di lapangan, Bapak, kami telah menemukan beberapa persoalan terkait dengan dampak dari limbah. Nah, itu. Yang di Jedang itu sudah saya muat di media saya, bisa dilihat di YouTube ya, Bin Perjamin Jatim itu saya memuat ada desa Kepondoko. Desa Pondoko itu warganya sampai pingsan karena limbah dari Jedang. Baunya itu menyengat bahkan sampai berasap itu pada jam 1 malam. Yang dibuang di Sungai Berantas itu. Nah itu sampai sekarang nggak ada tindakan apa-apa. Kami sudah publikasikan, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga tindakannya waktu itu ke sana mencari sampel, tapi cari sampel pagi ya percuma, buangnya malam kan gitu. Nah sampai sekarang artinya ya masyarakat nggak dapat apa-apa. Dan Pondoko itu seberangnya, nah, dia tidak pernah mendapatkan kompensasi apa-apa dari perusahaan tersebut. Padahal itu sebenarnya masyarakat punya hak untuk mendapatkan dana CSR itu. Kan situ kan wisata. Nah ini mungkin jenengan juga belum tahu, walaupun jenengan sebagai anggota di forum itu, ya di forum itu. Jadi gini, mohon maaf Pak, ada 3 poin penting. Pertama, undang-undang itu mewajibkan 2-4%. Itu mutlak ada. Itu setiap usaha 2-4%. Hanya kemudian mekanisme penyalurannya itu harus terintegrasi supaya enggak mereka sendiri-sendiri. Kalau mereka sendiri-sendiri bukankah itu syarat dengan manipulasi. Itu satu hal. Yang kedua, fakta di lapangan. Di perusahaan itu nakal banyak. Kalau mau saya tunjukkan beberapa kasus banyak, termasuk Jedang yang di Monjago. Itu karena koordinasinya, tentang koordinasinya dengan Pemda itu tidak terintegrasi di dalam sistem, sehingga mengeluarkan sendiri. Saya kenal dengan beberapa orang di karyawan utamanya di Jedang, kenal banget. Saya punya pendidikan, Pak. Kalau TJSL itu hubungannya dengan lingkungan dan pendidikan, maka seharusnya mereka itu respon. 15 tahun saya mendirikan tak spesial pun saya dapat, padahal langsung terdampak radiusnya. Dan sombong banget itu Jedang. Sombong banget itu hal yang kedua, fakta. Yang ketiga, forum ini tidak menjadi berguna mengatur itu. Kalau kemudian Dinas Pertanian minta drone 100 juta minta APBD kan ada. Kenapa harus minta CSR? APBD itu miliaran. CSR itu biar untuk lingkungan dan masyarakat. Itu kan setengah ngawur itu Dinas Pertanian. Kalau kemudian para perusahaan itu sepakat hanya drone, alokasikan kepada dampak lingkungannya itu kalau drone itu mau ambil di APBD kan. Itu kan setengah ngawur di Dinas Pertanian. Dan itu disetujui. 3 poin. Pertama, kewajiban dari seluruh perusahaan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 itu misalnya dan seterusnya PP itu mutlak karena pendistribusiannya harus terintegrasi oleh Pemda. Jangan Pemda terus lepas kemudian jenengan semacam tidak tahu. Ini sudah berapa puluh tahun. Yang kedua, bahwa forum ini menjadi tidak
berfungsi karena menetapkan sendiri-sendiri tanpa dikontrol. Yang ketiga, tidak ada manfaatnya Pak untuk lingkungan. Saya yang mengalami 15 tahun. Menurut penjenengan bagaimana? Pengalaman. Diskusi Pak. Gimana Pak Sari? Kalau di live enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusa bin Jamin, Jawa Timur. Kali ini kami dengan rekan-rekan akan membahas terkait CSR. Tidak lanjuti dari podcast kita yang sudah pernah kita bahas. Kali ini kita akan bincang-bincang membahas terkait dengan CSR yang ada di Jombang, di mana untuk Jombang ini dana CSR informasi yang kita dapat sampai puluhan miliar. Tapi di dalam pengelolaannya kelihatannya tidak jelas dan terkesan seperti dibuat bancakan CSR itu. Nah, yang mengelola CSR dan CSR tersebut adalah dari forum TJSL ya. Dari TJSL beberapa hari yang lalu kami dengan rekan-rekan Bin Projamin ini sudah melakukan investigasi dan konfirmasi kepada yang bertanggung jawab mengelola CSR ini. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami coba konfirmasi kepada bendara forum TJSL, yaitu Bapak siapa Pak kemarin Pak? Santoso. Pak Santoso. Beliaunya juga sebagai karyawan di Bank Jombang. Ya, bagian umum ya. Cuma di CSR-nya, di forum yang mengelola CSR tadi, beliaunya sebagai bendara. Lucunya pemirsa, di sini dari hasil konfirmasi kemarin nggak sampai tuntas karena beliaunya tiba-tiba keluar tidak kembali lagi, kan gitu ya. Nah, ini menarik Pak kita bahas. Jadi dugaan masyarakat bahwasanya CSR Jombang ini dijadikan bancaan ini juga sepertinya ini arahnya kok memang benar gitu loh. Karena apa? Di sini tidak ada kejelasan dalam penggunaannya. Bahkan kita kemarin menanyakan untuk berapa sih dana yang didapat dari CSR ini, beliaunya tidak bisa jawab. Ayo kita bahas biar nanti di sini kita mengupas CSR nanti biar bisa tuntas. Karena kita kemarin baru konfirmasi ke bendara, belum ke ketua dan sekretaris juga anggota. Nanti kita tindak lanjuti untuk konfirmasi ke ketua juga sekretaris juga anggota. Sebenarnya bagaimana sih? Ayo kita ungkap dan kita buka sebenarnya bagaimana. Monggo, mungkin Mas Cucuk bisa memberikan suatu ulasan dari perjalanan kita audiensi dan konfirmasi kemarin. Monggo Mas Cucuk. Iya, terima kasih Mas Wandi, terima kasih Pak Khalid. Teman-teman penonton podcast ini mungkin tadi sudah menyaksikan di awal bagaimana cuplikan wawancara kita, cuplikan podcast kita dengan bendara TJSL, bendara forum TJSL. Dalam hal ini adalah bendara dari pengelola CSR di Kabupaten Jombang. Tadi di awal mungkin sudah menyaksikan. Ya begitu itu jawabannya. Gitu kan. Begitu, dan kami juga ya sebenarnya
pura-pura nggak kaget aja gitu loh. Iya. Pura-pura nggak kaget aja ketika melihat bahwa loh kok seperti itu gitu loh. Bendahara CSR dalam hal ini yang di Kabupaten Jombang ini dijabat oleh salah seorang dari Bank Jombang, Bank Jombang di bagian umum, tadi dijabat oleh Mas Santoso itu mengatakan bahwa sebagai bendahara saya tidak pegang uang dan tidak pernah tahu Pak. Dan sebagai bendahara saya tidak tahu uang itu di mana. Tidak pernah dilewati. Tidak pernah. Iya, saya dikasih tahu atau dikasih laporan aja. Ketika saya balik tanya, kami balik tanya bertiga, kalau begitu fungsi kebendaharaannya apa? Beliaunya tidak bisa menjawab. Ya. Ini kan sangat lucu gitu loh. Ya. Dimanapun yang namanya bendahara itu pasti tahulah bagaimana jumlah uangnya. Dan ketika kita tanya untuk 2023 ini, uangnya jumlahnya berapa? 2024 Pak. Ya, 2024 itu berapa? Berapa perusahaan yang sudah bayar, berapa perusahaan yang belum? Termasuk penggunaannya. Termasuk penggunaannya. Dan penggunaannya lebih lucu lagi. Iya. Menurut Mas Santoso sebagai bendahara penggunaannya untuk apa? Digunakan untuk membeli drone. Dan itu salah satu drone itu diperuntukkan untuk salah satu SKPD, salah satu dinas di Kabupaten Jombang. Iya. Bukankah dinas sudah ada anggarannya sendiri? Kenapa harus minta-minta ke CSR? Iya. Logikanya kan gitu. Iya betul. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Ya. Dan ini semakin kuat mengindikasikan kalau CSR itu memang dibuat bancaan di Jombang ini, gitu loh. Ya. Nah, barangkali nanti Pak Khalid bisa menyambung bagaimana Bapeda, bagaimana sekretariat daerah. Nggak mungkin lah dua orang itu gak katut. Iya. Soalnya gini Pak, ini kan dananya kan besar sekali. Gitu. Iya. Sampai puluhan miliar. Informasi aja saya pernah dapat itu dalam 1 tahun sampai 20 miliar. Terus kemudian pengelolaannya yang tidak jelas seperti ini, apakah tidak untuk kemungkinan ini pasti buat bancakan lah. Ya, kalau enggak kan ya pastinya namanya uang besar, dan kemudian ini dana CSR yang seyogyanya untuk dirasakan masyarakat ya, ada di bidang kesehatan, sosial, budaya dan pendidikan, tetapi ini arahnya kita nggak tahu, pengelolanya kita tanya juga nggak tahu, dan terus bagaimana? Dan lucunya juga ini tidak masuk PAD. Ya, di Jombang tidak masuk PAD. Tidak masuk PAD, artinya pemerintah daerah tidak ikut serta, dalam pengelolaan ini. Indikator yang paling gampang adalah bendahara. Itu orang seawam apapun pasti mengatakan bahwa kalau bendahara nggak tahu berarti duit itu nggak jelas. Kalau bendaharanya aja nggak tahu kok, gitu kan? Penggunaannya nggak jelas. Penggunaannya pasti nggak jelas. Kalau jelas, bendahara pasti tahu. Ya kan? Keluar masuk berapa, untuk apa, tahun ini berapa, bendahara pasti punya catatan. Oke, dari persoalan ini, kalau menurut Pak Khalid, Pak, ini ruwetnya persoalan ini karena apa? Gitu loh. Karena apa? Gitu loh. Apa karena kalau beliau-beliau itu dikatakan tidak memahami, tidak mengerti dalam pengelolaan suatu manajemen keuangan kan nggak mungkin. Mereka orang-orang intelektual loh, orang-orang intelektual kan gitu ya. Mestinya lebih paham ya, lebih paham bagaimana harus mencatat sirkulasi keuangan ini, masuk keluarnya keuangan, penggunaan dan sebagainya. Ketika kita tanya nggak tahu apa-apa, lucu jadinya. Kan gitu. Menurut Pak Khalid bagaimana supaya ke depannya dana CSR ini nanti tepat sasaran, pengelolaannya juga benar kan ya. Ini bagaimana? Karena di sini tidak ada peran serta dari pemerintah daerah ya. Karena dia masuk PAD. Monggo Pak Khalid mungkin bisa terima kasih. Jadi kalau dilihat dari problem itu, pertama kenapa ruwet? Itu dulu, kenapa ruwet? Kalau sistem jelas sudah ada. Sistem sudah ada lah, daki-daki lah, datu sudah daki-daki. Oh iya, pasti daki-daki. Sistemnya ada kalau kita baca itu, termasuk struktur ya. Itu kan menunjukkan bahwa mereka itu tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak sungguh-sungguh untuk mengelola itu sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2007, Undang-Undang tentang TCSR dan selanjutnya.
Jadi memang pertama karena tidak sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin seorang bendahara nggak tahu? Ya. Itu kan nggak mungkin, apalagi terus terkesan lari. Iya, iya, lucu sekali kan? Iya. Lucu sekali. Iya, karena dia waktu itu kita konfirmasi, kemudian keluar katanya sebentar tapi nggak kembali lagi. Nah, ini perlu kita beritahukan pada penonton bahwa bendahara CSR Kabupaten Jombang, ya kan, Saudara Santoso dari Bank Jombang, ketika kita wawancara dia lari. Karena nggak bisa menjawab. Iya. Kan boleh kita bilang lari. Lah, iya, bukan. Kalau nggak lari kan pasti kembali. Kembali. Iya. Jangan alasan macam-macam. Ketika Pak Santoso nggak ada, itu kan bisa yang lain. Iya. Delegasi. Kok terus nggak ada itu loh. Ngomongnya kan ngomong gitu. Ada rapat mendadak. Kita itu tahu rapat-rapat begitu. Gitu loh. Pak Santoso mohon maaf itu. Jadi nggak bisa sampai ngutus seorang satpam kemudian mengatakan repot. Kalau dianalisa karena ketidaksungguhan. Ini sudah lama yang kita bahas kemarin di podcast kita kemarin. Yang kedua, selain sistem, selain tradisi birokrasinya memang asal, itu yang kedua memang tidak punya sign of crisis, tidak punya kepekaan. Jadi tradisi birokrasi kita itu tidak punya kepekaan. Seharusnya kalau mereka itu pemangku kewenangan itu peka. Ini persoalan besar karena puluhan miliar. Iya. Kemudian harus dinikmati yang punya hak. Iya, sesuai dengan aturan kan. Itu mereka sampai dengan detik ini kita podcast yang kedua tentang ini. Tidak ada komunikasi kan. Itu tandanya mereka tidak peka. Birokrasi yang tidak mempunyai kepekaan terhadap problem sosial. Termasuk DPR juga. Iya. DPR yang mestinya mempunyai perhatian besar terhadap masalah-masalah sosial, termasuk pengawasan terhadap DSR misalnya, karena untuk rakyat. Ya dia nggak usah nunggu ditelepon kita lah. Terus ditelepon. Terus nggak datang, nggak ada komunikasi. Kalau mau ketemu, apa udah janji? Gitu. Janji mbak sopo penduduk ini. Pertama sistem itu kepekaannya seperti itu, tradisi birokrasinya seperti itu, nunggu orang ditutup kentongan, tong. Lah ini banyak teknologi kok. Telepon ke Projamin kan bisa. Nggak ada yang sulit. Kayak nggak langit ya kan. Jadi ada dua. Mereka itu memang tidak peka terhadap problem sosial. Yang kedua memang regulasi ini perlu disempurnakan, masuk PAD lah. Dan yang ketiga memang harus kita tindak lanjuti. Kemarin kita ke Bapeda misalnya sebagai ketua katakan. Tidak usah nunggu di Projamin lah. Kan kita kenal semua. Kalau dia punya kepekaan sosial, birokrasi yang sehat, yang birokrasi yang responsif, tentu dia nggak usah didatang-datangi. Telepon Pak Wandi, telepon Projamin Jatim, selesai Pak. Selesai. Ya kan? Tapi persoalannya gini Pak. Kalau lihat permasalahan yang ada, kemudian regulasi dalam penanganan CSR ini bukan tidak peka kalau menurut saya itu, tapi ada kesengajaan. Sengaja untuk tidak peka. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak melihat. Yang aku khawatir, aku sanksi. Jangan-jangan dapat bagian. ini loh, terus terang loh kita masyarakat ya. Di pemerintah daerah ini Pak ya, ada DPR, bupati, kemudian ada inspektorat, kemudian di situ ada lingkungan hidup Pak, kan ya. TJS ini kan tanggung jawab lingkungan sosial yang terdampak oleh adanya suatu perusahaan. Nah, kemudian perusahaan yang punya kewajiban untuk memberikan dana CSR itu
untuk dipergunakan sesuai dengan undang-undang adalah untuk sosial, untuk lingkungan, untuk pendidikan dan sebagainya. Kemudian di dalam pelaksanaannya seperti ini, gitu loh, lucu loh. Iya. Kalau yang nangani anak SD SMP oke lah. Ini orang-orang intelektual. Kemudian kita ketika kita konfirmasi, bendahara mengatakan kami tidak tahu aliran dananya. Jumlahnya berapa? Kami hanya dapat laporan untuk penggunaannya. Loh, apa fungsinya? Sebagai apa? Bendahara. Iya. Nah. Di dalam bendahara ini dia tidak sendiri. Ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Yang kesemuanya ada orang-orang intelektual. Iya. Kan gini. Gitu. Terus kan menjadi lucu uang yang miliaran rupiah, puluhan miliaran rupiah penggunaannya tidak jelas. Yang tahun 2024 kita tanya hanya untuk membeli ground yang nilainya cuma 100 juta sekian. Lucu kan ya. Dinas yang ya. Dan kemudian bupati yang akan datang ini jangan dibiarkan. Ini karena masuk wilayah Jombang. Kan gitu. Harusnya diatur yang sebenar lah. Kan gitu. Dan lagi saya ingin nambah bahwa masuknya perusahaan ke sebuah wilayah, ke kabupaten, itu kan orientasi utamanya kan mensejahterakan masyarakat di kabupaten. Iya. Orientasi awalnya itu. Iya. Di sana juga perusahaan bisa beroperasi, investasi masuk, imbas dari perusahaan itu kan bisa mensejahterakan tidak hanya secara SDM manusia saja, tapi juga secara lingkungan itu mensejahterakan. Makanya ada forum TJSR itu, ada tanggung jawab sosial lingkungan itu, masyarakat yang terdampak memang harus mendapatkan itu hak. Nah, dari fenomena bendahara CSR Kabupaten Jombang yang lari dari podcast, kita sempat podcast, ya kalau dia ketemu assalamualaikum langsung lari, mungkin dia nggak aja. Ini dia sudah ngomong ke kita, kita sudah ajak ngobrol seperti ini sekitar 10 menit kalau nggak salah. Ya kisaran itu, kemudian dia ketika kita tanya kenapa Pak Bendahara tidak tahu jumlah uangnya, kemudian dia pamit keluar, ya kan? Pamit keluar. Lagi. Setelah itu kita tunggu hampir sekitar 15 menit, ya kan? Dia tidak kembali lagi, yang kembali adalah seorang satpam. Iya, yang mengatakan bahwa ada rapat mendadak. Rapat mendadak apa? Pak nggak bisa bilang ada tamu. Iya. Misalkan rapat mungkin bisa ditunda, saya mungkin akan molor sampai setengah jam atau 1 jam untuk menemui tamu saya di bawah karena ada persoalan yang penting. Misalkan, ya gitu kan? Itu kan bisa sebenarnya. Atau ada kan janji lah, kalau memang kita ngomong CSR nggak ada hubungannya dengan misalkan di pekerjaan dia Pak mungkin berapa jam lagi kita ketemu lagi. Secara etika kan begitu kan bisa. Ini menunjukkan bahwa kalau Mas Wandi, Pak Kolek tadi bilang CSR ini memang dibuat bancaan dan sengaja tidak masuk PAD agar bisa dibuat bancaan, indikasi kesana itu semakin kuat, semakin jelas, ya kan? Dan terlepas kita harus ngomong sekda, bupati, kemudian sebagai pemangku kepentingan di sini, kemudian juga Bapeda misalkan yang masuk dalam forum TJSL ini merespon atau tidak, kita akan menurut saya dan ini harus segera kita lakukan. Kita harus koordinasikan pengelolaan CSR di Kabupaten Jombang ini dengan aparat penegak hukum. Dan DPR jangan diam saja. Dan DPR jangan diam saja di sini. Karena ini uang miliaran yang mestinya digunakan untuk sosial, pendidikan, lingkungan, budaya. Gitu loh. Kenapa kok dibiarkan seperti ini? Kita harus segera ke kejaksaan, ya kan? Atau bahkan untuk koordinasi soal ini memang banyak. Karena mereka tidak transparan. Mereka tahu kan ada undang-undang informasi publik. Kenapa tidak dibedah sekalian? Terus DPR itu jangan diem dong. Ini juga harus diawasi. Masa nunggu ada surat? Perlu saya sampaikan juga mungkin melalui podcast ini. Ini bukan sebuah kejengkelan, tapi sebuah apa ya? Ya jengkel saya kalau sebagai masyarakat awam gitu kan. Mungkin melalui podcast ini ingin saya katakan kepada bupati, kepada PJ bupati, kepada sekda atau kepada Bapeda bahwa sekretaris bendahara CSR Kabupaten Jombang tidak tahu menahu bagaimana pengelolaan uang CSR itu. Kita wajib curiga terhadap itu. Gitu. Ini memang semakin jelas ya, semakin jelas bahwasannya untuk pengelolaan dana CSR ini amburadul. Dan ini disengaja, Pak. Disengaja diamburadulkan. Disengaja yang selama ini tidak diungkap, ya.
digunakan oleh mereka punya kepentingan. Kan gitu ya. Dulu saya pernah memberitakan terkait kejadian masyarakat yang terdampak limbah Ciljedang. Tahu kan? Itu masyarakat seberangnya Sungai Berantas, desanya itu desa ya Kecamatan Tembelang, desa mana itu ya? Itu masyarakatnya sampai pingsan, Pak. Karena malam hari dari limbah Ciljedang yang dibuang ke Sungai Berantas itu meluap sampai berasap masuk ke rumah orang. Dia ngelilir nggak bisa napas sampai segitunya. Dan kami juga sudah menyampaikan hal ini ke Dinas Lingkungan Hidup, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Sampai sekarang masyarakat sana yang terdampak itu juga tidak dapat apa-apa dari perusahaan tersebut. Nah, sementara dana CSR yang begitu besar, puluhan miliar, dipergunakan tidak jelas, dikelola orang-orang atau oknum-oknum yang tidak jelas juga. Nah, ini kan sangat ironis sekali, kan gitu. Makanya benar yang dikatakan oleh Pak Akolik tadi, DPR jangan diam. DPR jangan diam. Ini merupakan salah satu tanggung jawab mereka juga, kan gitu. Begitu juga pemerintah daerah, kan ya. Kalau selama ini, oke lah tidak masuk PAD kalau memang diperbolehkan tidak masuk PAD, kan ya. Tetapi dalam pengelolaan itu harus ada pengawasan. Kalau dibiarkan, siapa yang nggak mau uang, kan gitu ya. Ini jelas ada penyimpangan. Karena apa? Karena ketika kita konfirmasi, yang namanya bendara mengatakan dengan terus terang dia tidak pernah dilalui uang, tidak pernah tahu tentang uang itu. Lucu kan jadinya seorang bendara. Apa gunanya bendara? Apa gunanya dibuat forum kalau seperti ini, kan gitu. Itu yang kira-kira ya. Mungkin ada tambahan? Ya, jadi gini, mungkin orang-orang tidak respon, mungkin tidak mau segera komunikasi untuk problem solvingnya ini, ya memang dia tidak mau ribet. Kalau DPR mungkin sekarang waktunya nyaurutan. Tapi kan gini, DPR ini kan baru ya, baru dilantik kemarin. Ya kita beritahu lah, ya kita beritahu. Kalau DPR yang dulu tidak merespon, oke lah. Tapi ini jangan tidak merespon, harus direspon karena ini kepentingan masyarakat dan DPR adalah wakil rakyat. Kalau ini tidak direspon, pasti akan ada tanya lagi ada apa, kan gitu. Kemarin kan kita sudah ngomong ke Gosedot via WA itu, ke Budela itu. Artinya membuktikan dia tidak respon gitu. Sudah dikasih informasi ya, dijawab. Kalau dia sebagai pejabat yang responsif, kan nggak usah nunggu surat itu, ada komunikasi, itu berarti pejabat responsif. Karena tidak responsif inilah kemudian merugikan banyak orang. Nah, inilah watak birokrasi kita yang memang kalau tidak menguntungkan ya direspon gitu. Makanya ini nanti kita kan tidak berhenti sampai konfirmasi, kemarin masih di bendara. Berikutnya nanti kami akan mencoba untuk konfirmasi kepada ketua ketua forum yang menangani JCR itu, kemudian ke Jatimiyah, kemudian nanti kita juga akan ke Bapeda, kita juga akan konfirmasi ke sekretarisnya siapa, kita belum tahu, dan nanti juga kita akan minta pendapat dari DPR terkait dengan CSR ini nanti seperti apa dan bagaimana jalan keluarnya. Nanti kalau kita dari hasil investigasi dan konfirmasi kita dari pengelolaan beberapa tahun ini tidak ada kejelasan, nggak ada salahnya kita coba membuat laporan resmi ke KPK. Atau gini aja, senyampang kita masih menelusuri persoalan ini, ya kan, baik itu ke forum TCSL, ke pengelolanya, sekalian aja kita buat draft ke KPK. Kita buat draft nih, bagus, kita buat draft nih. Jadi mungkin pasca podcast ini kita akan buat draft tentang morat maritnya pengelolaan CSR di Kabupaten Jombang. Kita buat draft untuk ke
KPK. Karena ini anggaran ini dana untuk masyarakat gitu kan. Iya. Nah, kenapa pejabat yang sudah mendapatkan salary atau sudah mendapatkan gaji dari pemerintah melalui gajian itu masih juga bahasa Jawa ini nyaluk uang-uang yang seperti ini yang sebenarnya secara aturan itu digunakan untuk masyarakat, bukan haknya gitu. Kita buat graf aja sekalian. Ya, menarik ini kan gitu. Iya, menarik. Iya. Kalau mereka itu menangani, ya toh, menangani dengan benar, oke lah. Tapi kalau cara harus seperti ini kan jadi menjadi pertanyaan, toh. Beliau itu kan orang-orang intelek yang sudah dapat gaji dari pemerintah, kemudian dia mengelola yang seakan-akan asal-asalan. Ada apa ini? Jangan-jangan hanya untuk mencari keuntungan pribadi kan gitu. Kan karena orang intelek nggak mau nangani, karena itu hampir pasti bacaan. Makanya itu Pak. Ini kami ini bicara seperti ini karena apa? Kita sudah ke lapangan Pak. Kita sudah ke lapangan, faktanya dalam pengelolaan yang kalau namanya bendahara tidak tahu sama sekali tentang keuangan. Ini lembaga apa namanya kan gitu? Takono bendara sak donya. Iki nonti. Metune nonti lagi enek bendara sih gak ngerti duit. Secara manajemen itu muara uang itu, muaranya keuangan itu ada di bendara. Masuk keluarnya itu ada tercatat. Gitu Masuk perlu diulangi Bendara apa? Oke, saya kira menarik. Nanti kita tindak lanjuti untuk konfirmasi ke pihak terkait yang menangani CSR. Juga kami akan konfirmasi juga ya ke pihak seperti eksekutif, legislatif, Yudikatif kalau perlu. Kalau yudikatif itu nanti kalau daerah percuma Pak. Oh gitu. Langsung KPK. Langsung KPK. Ini pengalaman. Langsung KPK. Ya minimal kejaksaan lah. Ya, tapi nanti ada tembusan KPK. Itu nanti baru akan ditindaklanjuti, Pak. Ya. Mudah-mudahan dari podcast kita pada hari ini nanti bermanfaat untuk semuanya. Kita bukan mencari salah seseorang, tapi kita akan meluruskan persoalan yang carut marut CSR nanti agar berikutnya bisa menjadi baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang punya hak terkait dengan CSR tersebut. Oke, pemirsa, demikian dari kami BIN Projamin Jawa Timur. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.